tenaga yang mumpuni, akomodasi yang mumpuni. Menurut kami, mobil ini bisa menjadi penantang serius jika dibandingkan dengan rivalnya yaitu yang asal Korea yaitu Ioniq 5 dan juga sesama China yaitu BYD Seal. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Yes, di samping kami sudah ada mobil terbaru dari Aion, yaitu Hypertech HT, yang menurut kami bisa menjadi killer bagi BYD Seal dan juga Hyundai Ioniq 5. Kenapa? Karena dari segi fitur yang ditawarkan, kenyamanannya yang luar biasa, dan juga hal unik dari mobil ini. Dan apalagi harganya cuma ada di angka 685 juta rupiah. Tapi kenapa kami bilang seperti itu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Hypertech HT. Ya, kami akan membahas hal-hal unik apa aja sih yang ada di Hypertech HT ini. Tapi di samping kami ini adalah varian yang base model, yaitu varian premiumnya. Kalau di Gias waktu itu dipajang dua model, yaitu yang premium seperti ini dan juga yang varian Gullwing atau varian Ultra. Ya, untuk desainnya sendiri dia uniknya tuh dia sebuah SUV, tapi untuk pintunya dia sudah frameless, jadi ala-ala SUV coupe gitu. Dan kalau kita lihat dari samping nih ya, itu dimensinya besar banget. Panjangnya ada di 4.935 mm. Nyaris 5 meter. Dan untuk wheelbase sendiri ada di angka 2.960 mm-an. Jadi itu akan, menurut kami akan translate ke kabinnya. Nanti kita bahas untuk kabinnya. Sementara untuk desain depannya, ini mirip-mirip sama Porsche ya. Banyak jadi kiblat-kiblat desain-desain mobil asal China. Ya karena memang desainernya banyak-banyak yang dibajak juga sih. Terus juga di depan sini dia sleek ya, nggak ada grill. Karena memang nggak butuh pendinginan untuk radiatornya, karena dia hanya butuh pendingan baterai aja di bawah. Terus juga untuk lampunya dia juga sudah full LED. Dan kalau di malam hari atau misalnya kalian habis ngelok mobil ini, itu ada animasi berdenyut dari headlampnya. Jadi kelihatan cakep banget. Nah, terus juga untuk lampu sennya dia juga LED tapi belum sequential ya, dia masih LED biasa. Dan juga sudah ada LED turning lamp di spionnya. Ya, ini desain sampingnya seperti kami bilang dia ala-ala SUV coupe ya. Jadi kalau kalian lihat nih sloping roof gitu ke belakang. Di belakangnya turun, terus di belakangnya agak naik lagi, seakan-akan punya ducktail yang integrated gitu ya, cakep banget. Terus juga untuk door handle-nya dia udah model flush ya, jadi meningkatkan aerodinamika juga. Kalau misalnya kita kunci seperti ini, dia akan ketutup, tapi kalau bisa kita buka, dia akan pop up. Jadi dia memudahkan kita ketika kita mau buka pintunya. Terus desain velgnya juga cakep banget, dia sudah memakai velg 20 inci dibalut dengan ban 245 50 R20 dan sudah disematkan aero wheels. Jadi sekali lagi, dia akan meningkatkan aerodinamika juga dan menurunkan coefficient of drag-nya. Dan untuk cladding-cladding bawahnya, dia sudah memakai warna piano black finish gini. Jadi kelihatan mewah banget, cakep. Terus juga untuk spionnya dia sudah ada blind spot monitoringnya. Jadi kalau misalnya pindah jalur, misalnya ada mobil, dia akan menyala dan meningkatkan awareness dari kalian. Kita lihat desain belakangnya. Ya, desain belakangnya cakep banget. Ini kelihatan modern sekali ya. Ini lampunya juga sudah full LED. Dan kalau misalnya kita kunci mobilnya, matinya tuh seperti ada animasinya. Keren banget. Terus juga di belakang sini tidak seperti mobil Tiongkok pada umumnya yang logonya keramaian.
menurut kami ini logonya masih proporsional. Dia itu ada logo Ion, terus ada tulisan Hypetech, dan juga ada tulisan HT-nya. Jadi nggak berlebihan, nggak ada yang kayak figur akselerasinya dipajang gitu ya. Di sini nggak ada, karena memang dibikin clean look aja gini. Ini menurut kami ini lebih cakep. Terus juga di belakang sini sudah ada sensor sebanyak 4 titik. Dan kalau kalian lihat bawah lagi, itu ada seperti sensor yang ada aksen kotaknya ini. Jadi ini, nah itu adalah bagian dari ADAS-nya yang memikirkan juga pengemudi yang ada di belakang mobil ini. Nice banget. Ya secara overall desainnya sih bagus ya, tapi ada satu catatan dari kami, yaitu menurut kami mobil ini kelihatan cungkring dari belakangnya. Kenapa? Sebenarnya secara panjang mobil ini sudah proporsional, tapi mungkin kurang lebar jadinya ya jalan mobil cungkring seperti ini. Kurang profesional sih sebenarnya. Padahal untuk permainan lampunya, lekukan bodinya, semuanya udah bagus. Dan di belakang sini, kalau kalian lihat di atas, di sini udah ada kamera yang bisa membantu bekerja sistem radar ya, dan juga ada kamera mundur di belakang sini. Ini. Dan sekarang kita buka bagasinya. Pembukaannya sudah power tailgate ya, dan ini pembukaannya cukup cepat untuk standar power tailgate. Nah, untuk bagasinya sendiri, dia kapasitasnya ada di 725 liter kalau misalnya 2 baris ditegakkan. Dan kalau misalnya kurang, kalian bisa melipat baris keduanya dan langsung tersedia ruang bagasi seluas 1875 liter. Dan bagusnya, di belakang sini dia sudah ada ruang penyimpanan yang rahasia ya. Jadi kalau misalnya kalian traveling penuh, misalnya kapasitas 5 orang, kalian misalnya mau taruh barang yang kurang gitu ya, kalian bisa taruh di bawah sini gitu. Untuk kapasitasnya dia juga sudah cukup mumpuni. Sekarang kita lihat interior. Ya, ini dia interiornya. Tapi sebelum kita bahas interiornya, make sure kalian sudah subscribe YouTube channel kami, CVT Indonesia, dan like video ini ya. Dan main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan follow TikTok kami di CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Nah, gitu masuk. Wow, gue langsung disambut sama bahan yang menurut kami tuh berkelas, mewah, dan mahal. Udah full soft touch, di door trimnya semuanya nggak ada aksen-aksen plastik lagi. Untuk dashboardnya semuanya dia udah soft touch dan pakai jahitan asli. Dan untuk plafonnya dan atapnya itu sudah pakai Alcantara. Wow, ini jarang banget sih di mobil harga segini ya. Nggak nyampe 700 juta, udah full soft touch dan pakai Alcantara. Dan untuk joknya bagus banget, dia side supportnya ini kerasa banget, dan juga cushionnya ini teksturnya kerasa banget, tapi sayangnya memang gitu gue duduk di sini dia kerasa sedikit kurang empuk ya, tapi nggak apa-apa, itu preferensi. Dan untuk headrestnya nih bisa kalian lihat itu dia ada seperti side supportnya, jadi kalau misalnya kalian capek, kalian tinggal arahin kepala kalian ke samping dan tidur itu kayak pakai bantal di depan sini. Dan untuk penumpang depan, dan seperti penumpang belakang juga, untuk seat ya dia sudah ada ottoman seat. Nice banget. Kameramen, maaf ini banyak barang ya. Itu ya bisa meningkatkan kenyamanan juga. Jadi kaki kalian bisa selonjoran tanpa harus pegel di depan dan juga di belakang sini. Tapi untuk supirnya nggak ada ya, karena memang supir harus fokus di jalan. Nah, oh ya, berbicara soal interior belakangnya, untuk legroom dan headroom gede banget. Untuk tinggi gue yang 182 cm, legroom, headroom, footroom, nggak ada masalah. Mobil ini bener-bener top notch untuk soal ruang ya. Dan walaupun dia sudah pakai panoramic sunroof, untuk headroomnya juga nggak terbatas, maksudnya nggak bikin kita claustrophobic. Masih ada banyak banget headroomnya. Terus juga di belakangnya dia juga sudah pakai armrest yang udah stopper dan sudah ada cup holdernya. Terus sama seperti di jok depan, jok belakangnya headrestnya sudah memakai side support juga. Kalau misalnya kalian mau nyandarin kepala kalian, nggak usah repot, langsung tertahan sama headrestnya kalau misalnya ke samping atau ke samping kanan atau ke samping kiri. Dan sama seperti di pintu depannya, dia untuk membukanya dia sudah ada pakai tombol kecil gitu. Dan kalian nggak usah khawatir kalau misalnya elektrik mobil ini kenapa-napa, dia sudah ada manual override-nya. Jadi safety-nya sudah dipikirkan oleh pihak Ion. Terus di belakang dia sudah ada USB Type-C port sebanyak 1 buah, dan sudah ada blower yang bisa mendinginkan kalian di belakang. Tapi sayangnya untuk di belakang dia belum ada pengaturan suhu sendiri, jadi AC-nya masih dual zone aja. Ngomongin soal jok, ini ada yang unik di jok depan. Dia sudah ada speaker di samping sini nih. Jadi kalau misalnya ini akan memaksimalkan voice command juga, dan kalau misalnya kalian lagi pakai Bluetooth telepon, yang paling kedengaran tuh cuma di sini aja. Jadi menjaga privasi kalian jika kalian punya private conversation yang nggak mau didengerin sama penumpang lain, itu bisa terdengar di sini gitu ya. Dan penumpang lain mungkin bisa dengar tapi nggak terlalu fokus seperti kalian. Terus untuk center console-nya dia floating seperti ini, dan
ini terlihat kokoh banget ya, padat banget, dan dia sudah ada finishing kayu yang sudah cukup jarang ditemukan di mobil-mobil zaman sekarang. Kalau mobil zaman sekarang itu kebanyakan kan piano black finish atau ya cuma dibikin dark brown aja. Tapi di sini udah ada kayunya. Dan berbicara soal head unitnya, ini yang paling penting di mobil ini karena semua kontrolnya tuh ada di sini. Seperti kunci itu ada di sini, terus membuka panoramic roof itu dilakukan dari head unit ini. Membuka charging port, membuka opening tailgate, terus juga untuk menyalakan dan mematikan lampu itu semuanya di sini. Jadi nggak ada lagi tombol fisik, semuanya diintegrasikan ke sini. Tombol fisik itu cuma ada di tombol setirnya aja. Yang sebelah kiri untuk audio, yang sebelah kanan untuk cruise controlnya. Nah, lanjut lagi ke head unitnya, dia ada smart cabin. Di sini ada untuk massage seat ya, yes. Mobil ini sudah dilengkapi dengan massage seat untuk penumpang depannya. Sementara untuk penumpang belakangnya, sayangnya belum ada. Semoga aja nanti di yang varian Ultra itu dilengkapi dengan massage seat di bagian belakang. Terus ada pengaturan Adigo Smart Driving untuk ADAS-nya. Pengaturannya semuanya ada di sini. Terus ada Driving Energy Consumption untuk driving mode dan juga untuk seperti schedule charging dan juga untuk Smart Heat Preservation Reminder. Jadi kalau misalnya baterainya udah terlalu overheat, dia langsung akan mendinginkannya dan kalian pendinginan itu bisa diatur di head unitnya ini. So, ada chassis power yang ada auto hold, hill descent control, mobil ini sudah dilengkapi dengan hill descent control dan untuk mengaktifkan electronic parking brake-nya. Terus ada car body aksesoris untuk salah satunya untuk mematikan mobil ini dan juga untuk pengaturan AC-nya itu dilakukan di sini. Dan untuk konektivitas smartphone ya, mobil ini sudah disupport dengan Apple CarPlay secara wired, tapi untuk Android Auto-nya belum ya. Tapi pihak Ion Indonesia sudah membuka kemungkinan untuk ada update yang bisa mengakomodir fitur tersebut. Dan untuk head unitnya dia besar, ada di 14,6 inci dan sudah dilengkapi dengan 22 speaker dari Dolby Atmos. All around you. Instrumen clusternya ini cukup kompak ya. Dan informasi yang ditampilkan juga ya seadanya, seperti TPMS, terus juga konsumsi energi, juga seberapa lama sih kita dari nyalain mobil udah berkendara dengan mobil ini. Oh iya, dan untuk instrumen clusternya itu masih dalam bahasa Mandarin. Dan ketika kita ganti drive mode dari head unitnya, itu masih dalam tampilannya bahasa Mandarin. Tapi kita berharap nanti yang di delivery ke konsumen sudah disesuaikan dan menggunakan pakai bahasa Inggris. Ya, karena memang itu cukup memudahkan konsumennya, karena memang nggak semua konsumennya bisa berbahasa Mandarin. Nah, berbicara soal roda kemudinya, dia untuk diameternya nih agak terlalu kecil ya. Dan dia bentuknya juga nggak bulat, dia agak lonjong, jadi semakin kecil juga rasanya. Dan kalau digenggam seperti ini, itu agak kekecilan. Dan bagusnya tapi untuk setirnya dia pengaturannya sudah tilt dan juga teleskopik. Dan teleskopik ini cukup jauh ya. Dan untuk di setirnya di belakangnya sudah ada driver attention assist. Jadi kalau misalnya kalian kehilangan konsentrasi, langsung ada alert yang berbunyi untuk mengingatkan kalian. Dan bagusnya di mobil ini untuk kalian kalau masuk misalnya dia sudah ada easy access, tapi easy accessnya nggak cuma memundurkan joknya aja, tapi juga menurunkan. Nice banget. Dan di depan sini untuk interiornya dia sudah dilengkapi dengan wireless charger di depan sini, dan paddingnya ini kerasa mahal banget. Material dashboardnya dia juga bagus, soft touch-nya itu kerasa mahal, ada jahitan-jahitan asli juga yang bikin material ini kerasa mahal juga. Terus untuk kacanya dia juga cukup besar, jadi untuk blind spot juga minim. Dan untuk vanity mirror, wow, lihat nih lightingnya. Warm banget ya, nggak seperti mobil-mobil pada umumnya yang cuma pakai kaca di depan sini. Dan oh ya, berbicara soal lampu, untuk lampu interiornya kalian untuk menyalakannya tinggal pencet aja di lampunya, tuh langsung menyala. Dan kalau matiin nggak pencetnya. Dan di belakang lampu sini ada tombol untuk menyalakan hazardnya. Jadi hazardnya nggak di head unit ya, hazardnya di sini. Nggak semuanya di head unit. Dan kalau untuk panoramic sunroof ya, untuk membuka dan menutupnya itu ada di head unitnya. Nih, lihat tuh. Ada sunshade. Jadi kalau misalnya mau tutup, kalian pencet off aja. Bukan open close ya, open off. Jadi ya agak unik. Oh ya, terus juga mobil ini sudah dilengkapi dengan glove box yang ukurannya besar banget. Lihat nih, kameramen mungkin bisa ke sini. Besar banget kan glove boxnya, dan cukup dalam juga.
Dan untuk glove box-nya, di atasnya itu sudah dilapisi material empuk yang bisa kalian gunakan untuk naruh tangan kalian ketika mengemudi. Jadi meningkatkan kenyamanan juga. Nah, sekarang kita lihat dapur pacunya. Nah, kita buka depannya. Dia nggak ada lagi ya blok mesin, dia cuma ada frank di depan sini nih. Dia franknya cukup dalam. Dan misalnya kalau kalian mau lihat akinya tuh ada di belakang sini. Oh ya, ngomongin dapur pacunya, dia punya kapasitas baterai di 83 kWh dengan tenaga motor listriknya itu di 335 horsepower dan torsinya di 430 Nm. Dan sekali pengecasan, dia mampu menempuh jarak sejauh 620 km dengan standar NEDC. Dan untuk pengecasannya, dari 10% sampai 70% hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Yes, jadi gimana sih rasanya mesin bertenaga ini di mobil SUV sebesar ini? Sekarang kita coba. Ya, sekarang kita mau bahas gimana sih impresi berkendara dari Hypertech HT ini. Hal pertama yang gue notice adalah dia punya posisi mengemudi yang SUV banget ya. Dia commanding, terus juga blind spotnya minim. Jadi karena tempat duduknya commanding itu, pandangan ke depan jelas banget. Ini hoodnya itu kelihatan hampir sampai ujung. Terus juga penempatan pilar A-nya dia bagus banget. Jadi ditempatkan itu di belakang spion, jadinya blind spot di belakang spion itu bisa terlihat dengan sangat baik. Ditambah lagi dia punya kaca partisi di belakang di pilar A-nya ini. Jadi kalau ada objek di belakang spion itu bisa terlihat dengan sangat jelas. Posisi mengemudinya pasti tidak terlepas kalau posisi mengemudi itu dari joknya. Joknya ini juga side supportnya juga cukup terasa kalau kita bermanuver seperti ini. Badan kita tuh ya masih sedikit ada kerasa mentalnya sih, tapi bukan yang bikin badan kita tuh seperti ketarik karena memang masih ada side support di sebelah sini. Jadinya kalau misalnya kita bermanuver, badan kita bisa terjaga dengan cukup baik. Tapi memang karena dia punya settingan suspensi yang cukup soft ya, jadinya untuk kalau misalnya kita bermanuver seperti tadi tuh, dia punya kelemahan yaitu body rollnya jadi kerasa banget. Jadi kalau misalnya kita berbelok nih seperti ini tuh, dia gejala understeer tuh kerasa banget. Jadinya ya kalau untuk pengendalian dia memang bukan yang terbaik, tapi ini agak aneh juga karena mengingat mobil ini punya konfigurasi rear wheel drive. Jadinya itu agak baru sih di gue, karena gue sejauh ini memakai mobil rear wheel drive itu hampir nggak ada gejala understeer. Sementara di Hypertech HT ini gejala understeernya cukup terasa sih. Ya mungkin karena memang settingan suspensinya juga yang mengejar kenyamanan, dan settingan suspensi itu juga berdampak pada handlingnya. Selain tadi understeer, yaitu setirnya nggak direct amat. Jadi kalau kita misalnya berbelok seperti ini, dia tuh masih ada gejala delaynya sedikit, tapi masih dalam batas wajar. Dan ini cukup unik ya, karena si saudaranya yang udah masuk duluan yaitu si Ion Y Plus, dia punya konfigurasi setir yang direct banget. Kita udah pernah coba waktu itu ya, dia setirnya tuh direct banget padahal dia sebuah MPV. Tapi punya kelemahan, memang kalau misalnya kita berbelok, belakangnya itu sering nggak ngikut. Jadinya ada seperti agak tertinggal gitu ya. Akhirnya mungkin Ion belajar dari situ, dan di Hypertech HT ini disetting lebih selaras. Mungkin setirnya dibikin tidak sedirect si Y Plus, tapi akhirnya jadinya seperti ini, nggak direct, cuma lebih harmonis aja kalau kita misalnya pakai secara pengendalian gitu ya. Terus untuk soal kekedapan kabin, jujur kekedapan kabinnya bagus banget, suara ban hampir nggak kedengeran, apalagi suara angin, karena mobil ini sudah memakai double glass di keempat pintunya. Jadi di kaca pintu itu semua udah pakai double glass, jadinya sound insulation dari mobil ini bisa gue bilang sangat baik. Dan di kelas 600 juta bisa gue bilang ini satu-satunya sih yang punya double glass seperti ini. Mungkin kalian akan berargumen kayak, waktu itu Serena udah pakai double glass kok. Ya kalian nggak salah, memang Serena udah pakai double glass, tapi double glassnya cuma ada di depan doang. Kalau ini ada di keempat pintunya, jadi oke banget. Ngomong-ngomong soal jarak jauh, mobil ini sekali pengecasan penuh itu bisa menempuh jarak sejauh 600 km dengan standar NEDC. Jadinya kalau misalnya sekali ngecas ke Semarang bukan hal yang sulit buat Hypertech HT. Ya gitu, masuk tol yang paling gue notice adalah pada peredamannya. Road noise-nya bisa teredam dengan sangat baik, dan dia juga didukung dengan ban yang terkenal dengan kekedapannya, yaitu Yokohama. Terus untuk suara anginnya juga hampir nggak kedengeran. Ini bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa mobil combustion
dia memiliki harga serupa, dan biasanya mobil combustion itu punya suara mesin yang bisa bikin kita lupa sama suara angin dan juga suara ban. Tapi di Hypertech HT ini, tanpa suara mesin pun bisa bikin kita tenang dalam mobil ini, bisa bikin kita nyaman di mobil ini karena ya suara dari luar itu tidak intrusif ke dalam. Terus untuk suspensinya dia juga cukup nyaman, dia bantingannya dewasa, padat gitu ya, pack. Untuk settingan shock breaker sama suspensinya tuh pas aja, jadi bisa memberikan kenyamanan yang cukup baik. Jadi bisa gue bilang, walaupun sebagai penumpang, kalian masih bisa enjoy di perjalanan dengan menggunakan Hypertech HT ini. Tapi itu punya trade off, dia punya body roll yang cukup terasa ya. Nih sekarang kita coba zigzag. Ya. Jujur body rollnya cukup terasa, harusnya bisa dibikin lebih baik lagi, tapi memang jadinya untuk bandingkan suspensinya tidak bisa seempuk seperti ini. Nah, tadi kita zigzag, kalau kalian notice untuk handlingnya dia memang, untuk setirnya dia masih ada gejala delay sedikit, tapi itu masih dalam batas wajar ya, karena memang approach ini justru lebih pas jika dibandingkan dengan saudaranya yang masuk lebih awal yaitu Y+. Karena di Y+ itu dia setirnya direct tapi suspensi empuk, jadinya kalau misalnya kita manuver itu bagian belakang mobilnya sering seperti kerasa nggak ngikut gitu. Tapi kalau di Hypertech HT ini, dengan adanya delay tersebut, itu justru bikin approach untuk handling yang lebih pas di mobil ini. Untuk masalah tenaga gimana? Untuk masalah tenaganya, dia walaupun mobil ini memang di setting untuk mengejar kenyamanan, tapi kalau kalian pengen mobil yang karakter agresif, kalian masih bisa mendapatkannya di Hypertech HT ini. Nah, sekarang kita lagi di mode comfort. Ya, kita lagi di mode comfort nih. Nah, kita coba tarik. Sensasi instant torque itu masih ada, walaupun memang dia agak diredam ya untuk memaksimalkan kenyamanan. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih agresif lagi, kalian bisa pindah ke mode sport. Dan ini sekarang udah mode sport ya, sekarang kita coba. Tuh, instant torque makin kerasa. Tapi memang kalau misalnya kalian sebagai penumpang dan kalian pakai mode sport, jadi kurang nyaman, karena memang kalau misalnya yang nyetir mobil ini nggak biasa, mungkin kalian akan merasa mual di belakang. Jadi kami sarankan kalau kalian misalnya pakai jasa pengemudi, settingnya di comfort aja. Misalnya kalau mode comfort masih terlalu agresif, ada mode energy saving. Tapi energy saving ini punya settingan regenerative braking yang cukup tinggi ya. Jadi ya, untuk pengemudi memang harus membiasakan diri lagi ketika menggunakan mode energy saving ini. Tapi bagus ya kalau misalnya kakinya agak nakal, sensasi untuk instant torque, instant power yang ngejambaknya itu hampir nggak ada. Jadinya bisa memaksimalkan kenyamanan. Nah, memaksimalkan kenyamanan. Ya, mobil ini suka juga memaksimalkan kenyamanan. Ya, mobil ini bisa kita bilang punya kenyamanan yang prima, dan juga untuk fitur keselamatannya juga sudah top notch. Nah, jadi untuk fitur keselamatannya sudah top notch. Jadi mobil ini punya fitur ADAS yang dinamakan Adigo Smart Driving. Ini banyak banget fiturnya, dan fitur seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, itu sudah hadir secara standar di mobil ini. Dan dia juga punya Adigo Rear Safety, jadi dia juga memikirkan safety dari mobil yang ada di belakang kalian. Jadi salah satu fitur yang ada yaitu misalnya mobil belakang kalian terlalu dekat dan ada kemungkinan rem mendadak di depan, dia langsung menyalakan lampu hazard. Jadi mobil belakang kalian tuh bisa lebih aware dan langsung memberikan jarak yang lebih jauh ke mobil kalian. Mantap banget. Terus juga untuk lane following assist itu juga ada di sini. Dia lane following assist-nya dia integrated dengan cruise control-nya. Jadi pengaktifannya itu bisa dilakukan dengan ngeflick gear lever-nya 2 kali ke bawah, langsung aktif di adaptive cruise control, langsung aktif. Berikut juga lane following assist-nya. Dan untuk mengatur jaraknya, dia ada tombol yang ada di sebelah kanan setirnya. Adaptive cruise control-nya, dia kecepatannya tuh langsung lompat 5 ya, seperti pada mobil-mobil Tiongkok pada umumnya. Jadi kalian memang harus membiasakan kontrol di mobil ini. Karena memang selain tombol fisiknya minim, salah satu yang harus dibiasakan adalah pada penggunaan cruise control-nya ini. Berbicara soal jarak tempuh, ya mobil ini punya klaim jarak tempuh di angka 620 km. Tapi klaim tersebut dikeluarkan berdasarkan standar NEDC yang dimana itu punya deviasi yang cukup signifikan jika dilakukan di Indonesia.
Dan kami sudah melakukan pengetesan, dengan sekali pengecasan, mobil ini hanya mampu menempuh jarak sejauh 550 km. Memang rute kami itu banyak kemacetan, terus juga banyak juga rute tol yang merupakan kelemahan dari sebuah mobil EV. Jadi mobil EV itu memang kalau dipakai di rute tol memang lebih boros dibandingkan dengan kalau kita pakai di perkotaan yang mayoritas adalah kemacetan. Tapi range tersebut masih mumpuni, jadi kalau pakai mobil ini, kalian nggak akan merasakan range anxiety karena jarak tempuhnya sudah cukup jauh ya untuk sekali pengecasan. Ya, sekarang giliran kita merasakan gimana sih duduk di baris kedua dari Hypertech HT ini. Jujur, satu kata, nyaman. Jadinya kalau duduk di belakang sini tuh betah banget. Kita sebagai penumpang bakal betah banget duduk di belakang sini karena memang bandingan suspensinya oke banget. Dia settingan suspensinya tuh pas, jadi kalau misalnya kita lewat speed bumps atau jalanan yang kurang rata, ayunannya tuh pas aja gitu, nggak terlalu mental-mentul dan juga nggak terlalu harsh di belakang sini. Dan penggunaan profil ban yang cukup tipis juga tidak membuat mobil ini jadi kurang nyaman, masih cukup nyaman di belakang sini. Dan untuk tire noise-nya, dia juga teredam dengan sangat baik, suara angin teredam dengan sangat baik, dan material joknya ini kerasa oke banget sih. Ini kelihatan kerasa ini menggunakan bahan kulit yang mahal di belakang sini, perforated juga, jadi kalau duduk nyaman banget. Kaki gue tertopang dengan sangat baik, terus juga joknya juga bisa di recline sampai hampir rata di belakang sini. Jadi kalian bisa duduk seperti ini, dan ada ottoman di depannya, walaupun memang agak ngegantung sih dan bahannya tidak sepremium seperti MPV yang digunakan oleh MPV mewah asal Jepang. Terus juga untuk armrestnya ada cup holder di sebanyak 2 buah di tengah sini. Tapi memang seperti gue bilang tadi, suspensinya nyaman, cenderung empuk. Itu punya kelemahan, seperti kalau kita belok seperti ini, itu body roll-nya kerasa banget. Jadi cukup bikin gue agak geser juga, dan bermanuver seperti ini itu juga cukup terasa. Seandainya bisa di-set sedikit lebih keras, duduk di belakang sini bakal lebih perfect lagi sih. Oke, sekarang kita mau ngetes akselerasi dari Hypertech HT ini, dan kebetulan kita udah nemu jalan kosong, jadi langsung kita tes aja akselerasinya. Kita masuk ke mode sport, terus kita matiin AC juga ya, matiin AC, terus pelan gas sama rem, dan go! Ya, dia punya sensasi instant torque, dan ini dia nggak seperti kehabisan napas gitu, malah nambah. Dan ya, 100 dari Hypertech HT ini mampu dituntaskan dalam waktu 6,1 detik. Jadi bodi yang gambot, kita tadi udah lihat ya, bodinya besar dan juga berat, tapi ternyata akselerasi juga nggak kompromis dengan beban berat tersebut. 6,1 detik itu hanya terpaut dari 0,4 detik jika dibandingkan dengan mobil listrik asal Tiongkok juga yang sempat populer di Indonesia, dan sangat populer di Indonesia karena harganya juga range-nya mirip-mirip sama Hypertech HT ini. Jujur kami kaget karena bodi yang berat tidak mempengaruhi akselerasinya secara signifikan. Ya, dengan harga yang ditawarkan yaitu 685 juta. Wow, menurut kami mobil ini menawarkan sesuai dengan harganya atau bahkan lebih. Dengan kemewahan yang ada di mobil ini, kenyamanan yang luar biasa, tenaga yang mumpuni, akomodasi yang mumpuni. Menurut kami, mobil ini bisa menjadi penantang serius jika dibandingkan dengan rivalnya, yaitu yang asal Korea, yaitu Ioniq 5, dan juga sesama China, yaitu BYD Seal. Ya memang kalau kalian mencari sportiness, mobil ini kalah dari kedua mobil tersebut. Tapi kalau misalnya kalian cari yang nyaman banget atau mengutamakan kenyamanan, kami sangat menyarankan mobil ini. Tapi kembali lagi pilihan ada di tangan kalian. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita tidak hanya bisa melalui Instagram kami saja, tapi kalian bisa mengaksesnya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang Hypertech HT ini, kalian bisa membelinya melalui website kami, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang CVTs, kami sudah memiliki TikTok di @cvtindonesia. Jadi buat kalian yang TikToker, Gen Z terutama, make sure follow TikTok kami. Oke CVTs, gue Pas Tobing, pamit dulu.